I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes out? Protein merupakan struktur besar dan kompleks yang disusun oleh subunit yang lebih kecil, yaitu asam amino. Sebelum membahas tentang protein, kita harus memahami asam amino terlebih dahulu. Nah, asam amino adalah molekul sederhana yang memiliki atom C sebagai pusat, dengan keempat lengannya masing-masing mengikat atom H, gugus amino, gugus karboksil, dan rantai samping. Saat berada di dalam air, molekul asam amino akan berubah menjadi ion yang disebut sebagai switterior. Kemudian, ini adalah ilustrasinya. Ini adalah bentuk umum asam amino dengan rantai samping yang berbentuk bervariasi. Contohnya, ada asam amino yang rantai sampingnya hanya berupa 3 yang sederhana. Asam amino ini disebut alanin. Kemudian asam amino lain memiliki bentuk rantai samping yang lebih panjang dan bercabang. Contohnya seperti ini, yaitu disebut asam amino leusin. Ada juga asam amino yang rantai sampingnya memiliki cincin aromatik seperti ini, yaitu disebut asam amino histidin. Dan masih banyak lagi variasi rantai yang jumlahnya mencapai ratusan, sehingga ada ratusan jenis asam amino. Namun di antara ratusan asam amino ini, hanya sebagian kecil asam amino yang mampu berikatan dan bergabung bentuk protein. Sementara sisanya hanya mampu berdiri sendiri dan tidak berperan sebagai struktur pembentuk protein. Pada manusia dan hewan tingkat tinggi, terdapat 20 jenis asam amino yang berperan sebagai bahan penyusun protein. Kelompok ini disebut asam amino proteinogenik. Lalu 20 asam amino ini memiliki sifat yang berbeda-beda karena memiliki rantai sampingnya yang berbeda jenis. Ada kelompok asam amino yang bersifat hidrofolik, ada yang bersifat asam, dan ada juga yang bersifat basa. Semua asam amino ini bisa disimpulkan dengan 1 huruf, 3 huruf, atau menuliskan nama panjangnya. Seperti yang telah dijelaskan di awal, bahwa protein terdiri dari gabungan asam amino. Rata-rata ukuran asam amino adalah 110 Dalton, sedangkan ukuran rata-rata protein adalah 10 sampai 150 kilodalton. Kesimpulannya, sebuah protein terdiri dari 90 sampai 1350 asam amino. Antara satu asam amino dengan asam amino lainnya dihubungkan oleh ikatan peptida, sehingga beberapa buah asam amino yang berikatan disebut rantai polipeptida. Rantai polipeptida dan protein tersusun atas asam amino yang berbeda jenis karena mereka memiliki rantai samping yang berbeda. Misalnya pada gambar ini, rantai samping yang berwarna kuning memiliki sifat hidrofolik, sedangkan yang warna biru bersifat hidrofobik, sehingga apabila susunan asam amino ini diletakkan dalam air, ia akan mengalami lipatan atau folding menjadi bentuk 3 dimensi, di mana asam amino yang hidrofolik akan berada di luar,
sedangkan asam amino yang hidrofobik akan berkumpul di dalam. Folding ini akan terjadi apabila protein berbeda di lingkungan yang sesuai. Apabila terjadi perubahan lingkungan seperti temperatur, pH, atau penambahan bahan kimia, kelipatan protein ini dapat kembali terpurai dan kehilangan fungsinya. Proses ini disebut denaturasi. Namun, bila kondisi lingkungan kembali mendukung, protein ini dapat kembali mengalami folding melalui proses yang disebut renaturasi. Selanjutnya, tahapan yang dilalui asam amino untuk dapat menjadi protein. Hal ini biasanya disebut protein struktur level yang menunjukkan tingkat kompleksitas suatu protein. Ada protein sederhana yang hanya sampai struktur sekunder, dan ada pun struktur protein kompleks yang mencapai level kuartener. Struktur primer merupakan susunan beberapa buah asam amino yang memanjang. Kemudian struktur sekunder terbentuk dari beberapa lipatan akibat interaksi akibat atom. Ada dua bentuk struktur sekunder, yaitu alpha helix dan beta plate sheet. Struktur tersier merupakan gabungan beberapa struktur primer dan sekunder yang membuat subunit protein 3 dimensi. Kemudian yang terakhir, struktur kuartener merupakan gabungan beberapa struktur tersier yang membentuk protein yang besar kompleks. Kemudian protein dibagi menjadi dua jenis, yaitu protein globular dan protein fibrosa. Protein globular merupakan protein yang bentuknya membulat yang memiliki struktur yang kompleks. Kelompok ini jenisnya sangat beragam dan paling banyak ditemukan dalam tubuh. Contohnya seperti enzim, hormon insulin, hemoglobin, dan imunoglobin atau antibodi. Kemudian protein fibrosa merupakan kelompok protein yang bentuknya tipis dan memanjang. Biasanya bersifat tidak larut air, statis, dan pembentuk struktur tubuh. Bentuk protein fibrosa sangat sederhana. Ia didominasi oleh struktur level sekunder yang berulang-ulang. Contohnya seperti kolagen. Yang tersusun oleh 3 buah rantai polipeptida yang berbentuk alpha helix. Contoh protein fibrosa yang lain yaitu keratin yang menyusung bulu, rambut, dan kuku, serta protein penyusun